Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil laporan perusahaan dari forsa.id. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alasan pemilihan produk, kekuatan, dan juga peluang. Jadi, alasan kami yang pertama adalah melestarikan alam melalui daur ulang barang-barang yang sudah tidak digunakan. Lalu yang kedua adalah mengurangi pengeluaran uang untuk perabot. Yang ketiga adalah mengisi waktu luang di tengah pandemi. Dan yang terakhir adalah pemenuhan kriteria PKWU. Nah, yang saya akan tekankan di sini adalah tentang pelestarian lingkungan. Emang bisa ya, barang sekecil ini berkontribusi banyak pada lingkungan? Bisa banget. Jadi menurut data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, sampah di Indonesia tuh udah mencapai 64 juta ton per tahunnya, dan 3,2 juta tonnya itu adalah sampah plastik. Coba bayangkanlah kalau misalnya kita masing-masing berkontribusi untuk reuse, reduce, dan recycle, pasti sampahnya tuh nggak bakal sebanyak ini. Terus kalau misalnya kita nggak melakukan hal-hal yang baik kayak tadi reuse, reduce, recycle, sampahnya bakal kemana? Yang ada malah tertimbun terus gitu. Dan sampah plastik ini juga terurainya sangat lama. Makanya hal itulah yang membuat kita tergerak. Kenapa sih kita nggak membuat produk yang bermanfaat dan juga baik untuk bumi gitu? Nah, yang berikutnya adalah kekuatan nih. Jadi, kekuatan produk kami itu adalah merupakan produk yang ramah lingkungan. Terus, bahan yang digunakan itu juga cenderung murah, dan juga satu barang ini tuh memiliki kegunaan yang sangat banyak. Coba kalian bayangkan ya, ini bisa buat taruh spidol, taruh pensil, terus di celah-celahnya kalian bisa letakkan earphone, terus juga karet rambut. Nah, nanti ini juga bisa dilepas, nanti kan ini ada celahnya nih, kalian bisa tarik, dibuka, nanti yang bawahnya itu buat wadah yang kecil-kecil kayak penghapus, lalu yang atasnya tetap aja buat pensil dan lain-lain. Terus ini juga bisa buat sikat gigi. Pasti kalian bertanya-tanya deh, emang bisa ya? Ini kan cat gitu, emang nggak luntur? Enggak. Jadi kami tuh udah pakai resin. Makanya nggak usah khawatir kalau misalnya catnya bakal luntur, karena udah bakal aman banget kok. Lalu yang terakhir adalah opportunity atau peluang dari produk kami. Jadi, dengan harga yang cenderung murah, dapat diterima oleh berbagai kalangan. Terus, yang kami jual di situ adalah slogannya gitu loh, satu barang berjuta kegunaan gitu, banyak banget kegunaan dari satu barang ini. Makanya menurut saya, itu merupakan salah satu lah yang membuat salah satu unsur daya tarik lah dari produk kami ini. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dalam membuat salah satu desain produk multipurpose kami dari botol plastik. Nah, tentu saja yang harus kalian siapkan itu adalah alat dan bahannya. Alat yang kalian butuhkan itu hanyalah gunting seng dan juga cutter. Cuma kami sarankan untuk menggunakan cutter untuk memotong botol plastiknya. Lalu untuk bahannya kalian hanya membutuhkan spidol hitam dan juga 4 buah botol plastik. Nah, pastikan saja salah satu botol plastik ini berukuran 1,5 liter dan tiganya kalian bisa gunakan ukuran apa saja, dan pastikan ukurannya juga lebih kecil ya daripada yang 1,5 gitu. Nah, jika kalian ingin mewarnai hasil kalian nih nanti, kalian bisa menggunakan pilox atau kalian bisa menggunakan cat warna. Nah, untuk cat warna kalian jelas butuh cat warna, dan yang kedua kalian butuh koran bekas atau kertas bekas lainnya, terserah kalian. Lalu kalian butuh lem cair dan juga butuh yang namanya 2 buah kuas, yang satu untuk lem dan yang satu untuk cat air, dan yang terakhir kalian butuh air ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Nah, cara kerjanya cukup panjang ya, jadi kami akan persingkat saja, dan kalian bisa lihat sendiri di layarnya. Ini ada cara kerjanya. Nah, ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap memotong seperti itu, dan yang tahap kedua itu adalah kalian memberikan tanda untuk tempat kalian akan membolongkan botolnya untuk tempat dimasukkan mulut botol yang lain. Nah, untuk tahap yang ketiga kalian melepaskan ring pelindungnya. Jadi dan pastikan juga jangan sampai patah karena itu akan digunakan lagi. Nah, untuk tahap yang keempat itu kalian tinggal masukkan mulut botolnya ke dalam lubang yang telah kalian buat. Nah, setelah itu kalian pasang lagi ring pelindungnya. Nah, setelah itu was atasnya kalian masukkan ke was bawahnya yang tadi telah kalian potong. Nah, itu aja untuk dalam pembuatan botolnya. Nah, oke, jadi setelah kalian membuat botolnya nih, gimana kalau kalian
ingin mewarnainya. Nah, ini sudah kami buat cara kerjanya dalam mewarnainya. Nah, yang pertama itu kalian bisa menggunakan pilox ya, atau yang kedua kalian bisa menggunakan cat warna. Ini sudah kami sediakan slide-nya, untuk cara pewarnaan. Di sini kami juga akan bacakan dengan singkat saja. Nah, yang pertama jelas kalian potong korannya, lalu dan pastikan space-nya besar. Setelah itu kalian tempel itu di bagian lapisan luar botolnya dan pastikan semuanya tertutup. Setelah itu tinggal kalian cat sesuai dengan kreativitas kalian dan setelah kalian tunggu kering, kalian bisa lapiskan dengan resin dan lakban bening. Oke. Nah, itu aja sih untuk cara kerjanya, mudah kan? Nah, tapi tentunya dalam setiap pengerjaan akan selalu ada kendala. Nah, di sini kami juga temukan beberapa kendala. Nah, yang pertama itu adalah ternyata cukup sulit untuk menggunakan gunting seng dalam memotong botol plastik seperti yang kami sebutkan sebelumnya. Sebenarnya bisa, cuma membutuhkan teknik tertentu seperti itu dan bisa dibilang lebih bahaya gitu. Tapi kalau menggunakan cutter itu akan lebih mudah. Itulah solusi yang kami temukan. Selain itu kami juga belajar bagaimana cara teknik-teknik yang benar dalam memotongnya, jadi biar efisien dan rapi seperti itu. Nah, yang kedua itu yang kami temukan itu adalah ternyata cukup sulit untuk menggunakan koran ya dalam membuat desainnya. Jadi kan kita awalnya tuh potong korannya itu kan kayak kecil-kecil gitu kan untuk kita lapisin, tapi ternyata saat dalam proses pengecatannya karena itu kecil-kecil jadi itu banyak pecah-pecah gitu. Nah, akhirnya solusinya kami potong kertasnya dengan space yang lebih besar agar tidak terlalu terlihat pecah seperti itu. Nah, sekian aja dari saya. Kita lanjut ke Safira Fidelia. Selanjutnya ada media promosi. Jadi kami menggunakan media sosial sebagai wadah promosi kami dengan harapan akan menarik perhatian calon konsumen dalam wilayah yang luas, dan juga dengan memperhatikan jumlah audiens yang cukup besar bila kita memasang iklan di media sosial, contohnya seperti Instagram. Dan kebetulan kami juga menggunakan Instagram sebagai media promosi produk yang akan kita jual. Dan kita mempromosikan produk yang kita jual itu melalui Instastory ya. Dan selanjutnya ada metode penjualan konsinyasi. Jadi penjualan konsinyasi itu sendiri merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapat komisi tertentu. Jadi pihak pertamanya itu kami PT Forsa.id dan pihak keduanya itu PT Gramedia Pustaka Utama. Terus jumlah penitipannya itu 10 buah per desain dan labanya itu 10% dari hasil. Jadi latar belakang kami memilih penjualan ini adalah untuk memperluas pasar dan menghemat biaya produksi. Jadi pengalaman yang kami dapatkan dari praktik berwirausaha kita ini adalah yang pertama itu kesabaran saat membuat barangnya itu kan pasti dibutuhkan juga kan agar barangnya itu bagus dan hasilnya seperti yang kita harapkan. Dan yang kedua itu kita lebih efisien dan efektif untuk melakukan sesuatu. Dan kita juga belajar bahwa kita harus lebih kreatif dan inovatif saat mencari solusi dari kendala yang kita hadapi. Dan dari sisi pemasaran kita juga belajar bagaimana mempromosikan barang dan bagaimana kalimat di iklan itu harus kita buat semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Lalu kita juga belajar bahwa kalau promosi di sosial media kan pasti kan kayak ada jam-jamnya tertentu gitu kan, dimana kita bisa membuat agar promosi kita itu menjadi lebih luas. Nah, kita juga mempelajari itu. Dan yang terakhir kita juga belajar ada tata cara yang harus diikuti saat berkonsinyasi dan juga cara membuat surat perjanjian konsinyasi. Lalu yang kita pelajari di sini adalah teknik bernegosiasi dengan konsinyi untuk meyakinkan calon konsinyi bahwa perusahaan kita itu mampu dan bisa bernegosiasi dan berkonsinyasi dengan mereka. Dan gaya bahasa dan kesopanan kita menjadi hal penting yang harus kita perhatikan saat berkonsinyasi.